sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel oleh sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin saat itu dan sebaik-baiknya pasukan perang saat itu. Jadi intinya dari hadis tersebut tuh menjadi acuan bagi seluruh pemimpin umat muslim pada saat itu untuk menjadi sebagai pedoman mungkin ya. Nah, itu pun dijadikan pedoman oleh Mehmed bin Murad atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih kecil itu pangeran dari kerajaan Utsmaniyah, yakni keturunan langsung dari Sultan Murad II yang dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau dalam Masehinya 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin. Nah, Al-Fatih kecil itu merupakan anak ketiga dari Sultan Murad. Dia memiliki dua orang kakak, namanya Ahmad dan Ali. Tapi sayangnya sang kakak itu yang bernama Ahmad terlebih dahulu wafat pada usia 9 tahun. Lalu 2 tahun kemudian kakaknya yang bernama Ali pun ikut wafat. Al-Fatih kecil merupakan anak emas sultan yang gak pernah banget ngerasain getirnya kehidupan, hidup ya sebagaimana anak sultan. Nah, karena itu guru-guru yang pernah dihadirkan itu selalu ya diejekin lah, dibully atau ya kayak gitu lah, gimana anak-anak yang gak pernah gitu. Nah, karena kelakuannya Al-Fatih kecil yang mungkin bisa dibilang nakal, jadi Sultan Murad II itu mencoba buat mencari 2 orang guru, yaitu Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani dan Syekh Syamsuddin. Nah, jadi untuk kedua orang guru itu tuh dia dititipkan, Al-Fatih kecil dititipkan, dan Sultan Murad II itu langsung memberikan kewenangan sepenuhnya untuk Al-Fatih. Jadi ya istilahnya benar-benar di semua kewenangannya mau dipukul atau gimana pun juga terserah mereka. Jadi 2 orang gurunya itu tuh untuk pertama kalinya Al-Fatih dipukul padahal dia nggak salah. Ya mungkin itu kok kasar sih atau enggak, sebenarnya itu tujuannya bukan untuk kasar atau menyakiti, tapi menjadikan mental Al-Fatih kecil itu kuat dan gak manja. Nah, dari kedua guru tersebut, Al-Fatih berhasil menguasai 8 macam bahasa dan menghafalkan 30 juz pada usia muda. Dengan segala kecerdasannya, Mehmed bin Murad atau bisa disebut Al-Fatih kecil, Al-Fatih menjadi pemimpin pada usia 19 tahun. Sebenarnya Al-Fatih itu awalnya diangkat pada usia 13 tahun karena ayahnya itu pengen mendekatkan diri pada Allah. Cuman pada tahun yang sama kerajaan Utsmani itu diserang oleh kerajaan Mongol, sehingga Al-Fatih meminta ayahnya untuk memimpin perang. Jadi setelah itu ayahnya kembali naik tahta karena mungkin dirasa Al-Fatih belum siap. Nah, jadi sebenarnya kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya impiannya dari dulu itu Al-Fatih itu pada sabda Rasul itu. Jadi pas dia mulai memimpin pada 5 Muharram 855 Hijriah atau 7 Februari 1451 Masehi, dia mulai tuh membuat sebuah taktik. Jadi sebenarnya dari kecil juga Al-Fatih itu udah belajar perang dan segala rupa, udah kayak belajar taktik-taktiknya itu dari 2 syekhnya itu. Jadi kenapa sih sebenarnya Konstantinopel? Sebenarnya Konstantinopel itu sebuah negara yang dikuasai bangsa Eropa yang mempunyai benteng pertahanan yang cukup kuat. Jadi sekitar 1000 tahun itu gak pernah ditembus itu benteng, baik dari jalur darat maupun jalur laut. Karena di jalur laut itu di selatan Duk Emas terdapat benteng rantai besar, rantai raksasa yang pasti bakal ngehalangin seluruh kapal-kapalnya itu. Jadi untuk menaklukin Konstantinopel itu sebenarnya Al-Fatih itu udah mempersiapkan sekitar 40 juta prajurit terbaiknya tuh. Kurang banyak apa, prajurit terbaiknya sekitar 40 juta. Dia udah ngelancarin serangan dari darat
laut dan dari bahkan dari bawah tanah. Cuman ya sampai berminggu-minggu kemudian nggak pernah ada yang membuahkan hasil. Itu tuh mungkin karena yang dari daratnya tuh kan langsung terhalang oleh benteng Konstantinopel yang bener-bener tebel dan ya itu keras banget. Terus dari laut dihadang sama rantai raksasanya itu di Selat Tanduk Emas, kalau nggak salah di Selat Tanduk Emas. Terus dia mencoba tuh lewat jalur dalam tanah, tapi tetap aja nggak bisa. Bahkan sampai sekitar 50 harian itu udah capek, korban nyawa, korban perbekalan, pokoknya mereka semua hampir bisa dibilang putus asa karena mungkin banyak orang yang merasa ini buang-buang waktu dan segala rupa. Sampai ada seseorang yang berkata sama Muhammad Al-Fatih, sebaiknya kita mundur. Buat apa gitu? Kita tuh udah banyak rugi, orang yang udah mati tuh banyak. Ngapain lagi? Apa yang kita cari? Terus ya tapi untungnya sebelum orang itu selesai berbicara, penasehat Muhammad Al-Fatih yang bernama Hilal Pasha bilang ke Muhammad Al-Fatih, kita datang ke sini itu untuk mencari syahid, jadi nggak ada kata mundur istilahnya. Nah di situ kemudian Muhammad Al-Fatih mendapatkan sebuah strategi untuk mengangkat seluruh kapalnya yang pada malam hari. Jadi kapal yang gede-gede itu sekitar 70 kapal itu ditarik bareng-bareng dari laut melewati bukit, terus turun di lembah sampai nyebrangin si rantai raksasanya itu. Jadi bayangin tuh, itu pasti berat banget kan kapal-kapal itu, tapi karena dengan kekuatan bareng-bareng dan atas izin Allah juga semuanya bisa. Besoknya mereka udah bisa nyebrangin 72 kapal untuk nyebrang langsung ke jantung pertahanan Konstantinopel. Nah setelah itu pertarungan sekitar 7 hari berturut-turut. Itu lumayan panas dan lumayan bisa dibilang di sini udah mulai ada efeknya. Lalu pertarungan tuh sekitar ada 7 hari. Nah di hari ke-8-nya, tepat pada 28 Mei, Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk puasa sunnah dan memutuskan untuk lebih mendekatkan diri sama Allah. Jadi mereka puasa sunnah, sholat berjamaah, tetap melanjutkan kewajibannya. Jadi walaupun mereka perang, tapi tetap tuh kayak hak-hak yang untuk lewat jalur langitnya itu tetap dilaksanakan. Gak hanya mereka ikhtiar di darat doang. Nah pada keesokan harinya, dengan semua semangat yang ada, Muhammad Al-Fatih menggempur lagi benteng sampai akhirnya pada 29 Mei benteng Konstantinopel pun roboh. Benteng Kekaisaran Romawi Timur pun runtuh. Tembok yang diklaim sebagai kekuatan Bizantium itu ya bolong dan pasukannya pun menancapkannya. Nah pada saat itu Muhammad Al-Fatih masih berusia 21 tahun, akhirnya memasuki kota Konstantinopel dan turun dari kudanya untuk melakukan sujud syukur. Setelah itu kota Konstantinopel resmi menjadi bagian daerah kekuasaan Kerajaan Utsmania. Nah sekarang itu Konstantinopel itu bisa dibilang Istanbul ya. Jadi pada inti ceritanya, untuk membentuk suatu pemimpin yang kuat itu gak mudah. Dia nggak hanya kuat dalam urusan fisik atau urusan otak, tetapi lebih ke rohaninya juga tetap dikuatin. Jadi jalur atas vertikal dan horizontalnya itu tetap seimbang, nggak hanya ke vertikal dan horizontal aja. Mungkin cukup sekian ya, kalau misalnya ada salah mungkin saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.